Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sebuah hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan rutin kita saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita telah masuk dalam pembahasan kitab salat. Dan kali ini kita masuk bab yang baru setelah memahami hadis-hadis mengenai waktu-waktu sholat. Kali ini kita masuk pada pembahasan bab adzan. Jadi kita masuk pada bab adzan. Hadis pertama Ji. Ya. Baik, kita masuk pada bab adzan. Ini kita bacakan satu hadis dari Abdullah bin Zaid. Di situ dijelaskan tentang cara atau bagaimana mengucapkan lafaz azan. Kita lihat dulu hadisnya. Hadis pertama dari kitab Bulughul Maram. Monggo. An Abdullah bin Zaid bin Abdillah abdi rabbih radhiyallahu anhu qala طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih radhiyallahu anhu berkata, waktu saya tidur, saya bermimpi. Ada seorang mengelilingi saya seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali, kecuali qad qamatis shalah. Ia berkata, ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar. Al-hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sahih menurut Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Di bawahnya lagi. Wa zada Ahmadu fi akhirih qissata qawli Bilalin fi adhanil fajr as-salatu khairum minan naumi. Wa zada Ahmadu fi akhirihi zahirahu fi hadithi Abdullah bin Zaidin. Imam Ahmad menambahkan pada akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal dalam azan fajar, salat itu lebih baik daripada tidur. Imam Ahmad juga menambahkan pada akhirnya dalam hadis Abdullah bin Zaid.
Di bawahnya lagi dari Ibnu Khuzaimah. Wali ibni Khuzaimata an Anasin radhiyallahu anhu qala inna sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naumi. Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, termasuk amalan sunnah apabila muazin pada waktu fajar setelah membaca hayya 'ala shalah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Baik, kita lihat hadisnya dulu baru saya jelaskan tentang masalah azan secara umum. Disebutkan di sini saking Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tafabi wa ana naimun rajulun." Ada seorang yang mengelilingiku dan ketika itu aku sedang tidur. Faqal, maka ia mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ini dalam mimpi. Kemudian disebutkan azan ketika itu bitarbi'it takbir bi ghairi tarji'. Dengan mengulangi ucapan Allahu Akbar itu 4 kali. Wal iqamata furada. Namun ada lagi ucapan iqamah, namun cukup diucapkan 1 kali, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian ketika pagi hari Abdullah itu katakan, kemudian ketika pagi hari ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ia mengatakan ketika itu, innaha la ru'ya haqqun. Itu mimpi yang benar. Yang mimpi siapa tadi? Rasulullah atau Abdullah? Abdullah. Yang benarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mimpi itu baru dikatakan itu mimpi yang benar jika ada seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Berarti kalau dia nyatakan saya cuma dapat syariat ini dari mimpi, nggak bisa. Kalau di sini disebutkan Abdullah itu ceritakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas mimpinya dibenarkan oleh baginda Rasul. Lantas disebutkan lagi di sini ada lafaz ketika azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Lalu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan dari hadis Anas, termasuk sunnah ketika salat subuh muadzin itu mengucapkan setelah hayya 'alal falah, dia lanjut dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Baik, kita lihat apa yang dimaksud azan. Di sini bab membicarakan tentang azan. Sudah saya jelaskan belum? Belum. Baik. Di sini pembahasan azan sekaligus iqamah. Apa yang dimaksudkan azan? Azan secara bahasa maknanya adalah i'lam, mengumumkan. Azan secara bahasa itu artinya i'lam atau mengumumkan. Secara istilah syar'i yang dimaksud dengan azan adalah al-i'lamu bihuduri waqti fi'li sholati bi dzikrin makhsusin. Azan itu adalah mengumumkan masuknya waktu sholat, mengumumkan masuknya waktu sholat dengan mengucapkan zikir-zikir yang khusus.
dengan mengucapkan zikir-zikir yang khusus. Sedangkan iqamah secara bahasa artinya mendirikan. Dan di sini punya maksud kenapa disebut mendirikan? Karena muazin ketika ucapkan iqamah yang sebelumnya duduk dibuat jadi berdiri. Jamaah yang lagi duduk beralih posisinya menjadi berdiri. Secara istilah iqamah artinya al-i'lamu bil qiyami ila shalah bi dzikrin makhsusin. Mengumumkan akan ditegakkannya salat dengan mengucapkan zikir-zikir yang khusus. Dengan mengucapkan zikir-zikir yang khusus. Berarti apa perbedaannya azan dan iqamah di sini? Apa perbedaannya? Azan itu dari pengertian tadi, azan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, sedangkan iqamah untuk menunjukkan sholat akan ditegakkan. Maka azan itu di awal waktu, pas waktu sholat sudah masuk, misalnya 12.00, maka langsung kumandangkan azan. Namun iqamahnya bagaimana? Berapa menit setelah azan? Tergantung imam. Tergantung siapa? Imam. Kalau imam ketiduran gimana? Iya, ini jamaah yang manut pada imam. Imamnya ketiduran dibangunkan. Betul itu. Kalau tidak mau dibangunnya diperhati dengan air. Wow, masya Allah, luar biasa itu. Sedangkan iqamah itu nanti tergantung dari imam. Tidak diberi standar 10 menit atau 15 menit setelah azan, tidak. Ini tidak baku. Mau setengah jam pun boleh. Ya. Nah, itu perbedaannya dari sisi pengertian. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, para ulama jelaskan azan itu adalah syiar Islam yang zahir, yang nampak. Jadi orang-orang tahu, wah kumandangnya itu keras, dan sudah tahu bahwasanya ini syariatnya orang Islam. Di mana-mana seperti itu. Maka tanda suatu negeri itu disebut negeri Islam paling mudah sekali kita ketahui dari berkumandangnya azan itu bebas atau tidak. Berarti kalau kumandang azan itu dipersulit, wah kita akan sulit untuk lakukan sholat dan yang lain, berarti semuanya serba tersembunyi. Namun kalau azan saja itu dibolehkan, dibebaskan, tidak ada yang protes, mau pakai toa 4 itu misalnya di menara, ada utara, selatan, ya, barat, timur, kan bebas. Atau kayak gini dilarang juga di negeri kita? Hah? Sebagian ada daerah yang enggak di negeri kita dulu. Jadi kan negerinya di mana? Panggang kan? Nah, berarti Panggang. Dibolehkan nggak di Panggang? Boleh atau tidak? Kalau jenengan nggak boleh ya berarti jenengan keluar saja dari Panggang. Saya di sini saja nggak apa-apa. Nah, jadi jenengan ngungsi dari sini. Iya kan? Boleh nggak kayak gini? Boleh. Motoannya ngadap kamarnya Pak Takmirnya juga orang masalah. Iya kan? Pak Dusun juga nggak masalah, nggak diprotes. Semuanya berarti dibebaskan. Nah ini sebagai tanda
Islam itu dibebaskan di mana-mana. Ya, sehingga tidak perlu sampai tanya-tanya, wah Indonesia itu negeri kafir apa negeri muslim. Uang ini saja dibebasin kok. Waktu sholat, Kementerian Agama sudah ngatur. Bahkan kita mau jalankan puasa, mau berhari raya juga, mereka juga sudah rapat rembuk bareng-bareng untuk keputusannya. Ada yang mau tindak haji, mau berangkat haji diatur mboten? Atau pergi haji backpacker aja gitu? Bebas gitu jalan ke sana gitu? Atau sudah diatur? Sudah diatur. Berarti semuanya ini ada syariat-syariat yang besar-besar yang ini bahkan jadi keseharian kita. Ada yang syariat lagi yang lebih besar lagi itu seperti haji, dimudahkan dalam ya pengaturan negara. Maka menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah dengan negara ini. Sehingga tidak boleh ya ada yang nanti punya doktrin-doktrin, wah ini negara kafir karena tidak menerapkan hukum Islam dan yang lainnya. Wong azan saja dibebasin, kita sholat itu nggak pernah sembunyi-sembunyi, mau berjamaah ya mau pergi ke masjid itu bebas. Beda kalau di negeri kafir, azan nggak boleh keluar suara azan tadi. Pakai jilbab juga nggak bisa. Wong di negeri kita mau pakai jilbab ya monggo silahkan, nggak pakai jilbab juga silahkan. Mau jilbabnya itu kecil cuma ikat di leher saja boleh. Mau jilbabnya besar boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Nggak dilarang sama sekali dalam peraturan perundang-undangan. Maka untuk beragama di negeri ini termasuk untuk berislam itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Kemudian azan punya faedah yang amat banyak. Nah, sekarang penjelasan berikutnya. Faedah atau keutamaan azan. 1. Nabi memerintahkan kita untuk berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu mengumandangkan azan. Nabi SAW memerintahkan kepada kita siapa yang lebih dulu ya berlomba-lomba siapa yang lebih dulu mengumandangkan azan. Selama di situ misalnya ya tidak ada muazin tetap. Maka ini belum dikumandangkan azan. Wah, siapa duluan kumandangkan itu maka dia dapat pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wasofil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alai lastahamu alai." Andai manusia itu tahu apa yang terdapat di nida azan, yaitu keutamaan azan atau yang terdapat pada keutamaan shaf pertama. Dan itu tidak didapati melainkan mesti orang-orang itu saling berundi. Pakai undian, lotre lah ya. Terus dia tidak dapati kecuali dengan cara seperti itu. Tentu saja kalau mereka tahu keutamaannya, maka mereka ingin dapatinya untuk azan ataupun shaf pertama itu undian dulu. Ayo, siapa yang ini azan dulu. Nah, ini undiannya siapa yang dapat? Maka dia kumandangkan azan. Untuk shaf pertama, siapa yang dapat shaf ini yang sisa di shaf pertama ini, maka mesti pakai undian terlebih dahulu. Sampai diundi seperti itu. Ya, seandainya tahu keutamaan yang ada pada azan dan juga tahu keutamaan yang ada pada shaf pertama. Nah, hadis ini tadi yang tadi kita sebut, kita disuruh berlomba-lomba oleh Nabi SAW siapa yang terlebih dahulu mengumandangkan azan. Maka yang dapat terlebih dahulu dia berarti sudah terdepan dalam kebaikan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya ada keutamaan muazin dan juga ada keutamaan shaf pertama.
Dan juga di sini dijadikan dalil ya bahwasanya kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam ibadah. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam ibadah. Mana yang paling depan? Oleh karena itu, seperti ulama mazhab Syafi'i, disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim bahwa kita yang diperintahkan itu saling berlomba dalam kebaikan, bukan mendahulukan yang lain itu dalam kebaikan. Maksudnya bukan kita mempersilakan yang lain dalam masalah ibadah. Mendahulukan yang lain itu diistilahkan dengan isar. Kita dahulukan yang lain dalam masalah ibadah, para ulama Syafi'i katakan hukumnya makruh. Contoh tadi untuk shaf pertama, jenengan ini cuma satu langkah lagi ke depan itu. Namun lihat, waduh nggak enak ini, saya lihat bapak yang di samping kayaknya jenggotnya lebih lebat. Sudahlah bapak duluan aja, nggak apa-apa. Saya ini kayaknya orang wangun ya, nih shaf ngarep nih, coba lihat. Saya jenggotnya biasa. Dipersilakan, oh Pak jenengan siapa lagi wis sepuh ubanan wis monggo ya silakan di shaf pertama. Boleh nggak kayak gini? Hukumnya apa tadi? Makruh, nggak disukai. Kalau jenengan sudah punya peluang untuk dapat shaf pertama, sudah maju. Yang tadi walaupun jenggotnya lebih lebat, walaupun turun nih jenggotnya itu tadi, nggak pandang itu. Yang telat ya sudah telat. Kalau presiden saya nggak tahu itu, jadi nggak ada urusan dengan bapak. Pas pampers nanti itu pas pampers. Ini orang biasa. Nah, itu sudah disediakan tempat kalau kayak begitu. Sudah, berarti disuruh dahulukan kita berlomba dalam kebaikan, tidak mempersilahkan orang lain dalam masalah ibadah. Kalau kita dahulukan yang lain dalam masalah ibadah, hukumnya apa tadi? Makruh, dibenci. Maka tetap kalau kita dapat peluang yang terdepan, sudah kita yang dapat posisi itu, tidak dahulukan orang lain. Dan dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan adanya undian. Kalau di sini dimungkinkan untuk masalah ibadah, kalau orang tahu keutamaan ini, tentu mereka akan saling mengundi. Nah, bagaimana hukum mengundi di sini? Intinya kalau dalam masalah tidak pakai taruhan antara sama peserta, maka undian itu boleh. Contoh hadiahnya itu dari pihak ketiga. Nah, ini mau pitulasan ini, lomba voli. Peserta yang ikut, oh nggak ada yang pakai uang pendaftaran, main-main saja. Yang beri hadiah siapa? Sponsor. Ya, sponsor yang beri hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Namun kalau pakai pendaftaran, semua peserta nyetor dulu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada 16 klub. Baru kemudian dari lomba ini akan mendapatkan hadiah paling besar 10 juta rupiah. Atau dapat sepeda motor. Peserta di situ punya peran serta untuk memberikan taruhan. Maka di sini jadi terlarang. Kecuali untuk 3 lomba. Yang pertama pacuan kuda. Yang kedua itu pacuan unta. Yang ketiga itu memanah. Kenapa demikian? Karena para ulama simpulkan lomba-lomba tadi bertujuan untuk jihad. Untuk mendukung apa? Jihad. Kalau balap sepeda? Apa gunakan untuk jihad itu? Enggak. Balap motor? Boleh enggak? Trek-trekan ini coba. Lomba-lombaan sudah pasang taruhan di situ. Bikin berisik juga. Ya, jadi tidak dibolehkan. Baik, sekarang keutamaan yang kedua.
Orang yang mengumandangkan azan punya leher yang panjang pada hari kiamat. Lehernya itu panjang. Hadisnya saking Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muadzin itu akan punya leher yang panjang pada hari kiamat. Kok bisa diistilahkan leher yang panjang? Gini aja, coba lihat. Maaf, kalau ada yang bentuk tubuhnya antara kepala dengan badan itu kelihatan menyatu, ya, kita anggap sempurna nggak? Tidak. Ya kan? Tidak dianggap sempurna. Namun kalau agak tinggi sedikit, gimana coba? Oh, ini makin tampan ini. Ya, ini makin tampan ini. Kelihatan lebih bagus. Kalau sama 1 meter kotor Pak. Seperti saya. Orang tak sebut loh ini, baru saya sebut tadi loh ini. Jadi kan terlalu menghayalnya tingkat tinggi. Ini kan baru saya sebut tadi. Ini contoh aja kalau di dunia kayak gitu. Nah, adapun hari kiamat muazinnya tinggi, lehernya itu berapa meter, wah nggak diberitahu. Nggak usah jenengan bayangkan nanti, wah itu paling 1 meter itu, wah nggak ada, nggak disebut di sini. Cuma dikatakan lehernya itu lebih panjang, artinya dia itu lebih mulia daripada orang-orang yang lainnya pada hari kiamat. Sudah. Pahami kayak gitu saja. Berapa meter? Enggak disebut kok. Apa 2 meter? Oh, enggak ada Pak, di sini enggak disebut 2 meter. Yang jelas dia lebih mulia lagi nanti pada hari kiamat dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Nah, terus keutamaan yang ketiga. Sebagian ulama berpendapat muazin itu lebih utama daripada imam sholat. Sebagian ulama itu berpendapat muazin itu lebih utama daripada imam sholat. Oh, semuanya lomba-lombaan berarti jadi muazin saja. Gini maksudnya. Ya. Ada ulama yang katakan karena kalau muadzin waktu sholat masuk dia teriakan azan, banyak orang yang datang. Iya kan? Dengan teriakan azannya tadi banyak yang datang ke situ. Oh iya, masuk waktu sholat. Nah, ini datang 1, 2, 3, datang lagi ke masjid, datang lagi rombongan berikutnya lagi dengan kumandang azan tadi. Dan dia nampakkan syiar-syiar Islam lewat ucapan azannya tadi. Namun kalau imam, ya, imam tidak seperti memanggil orang, dia cuma pimpin sholat saja. Maka dari inilah para ulama itu katakan muazin lebih utama daripada imam sholat. Namun dari sisi yang lainnya lagi, bisa jadi imam sholat itu punya keutamaan yang lebih daripada muazin. Dari bacaan Al-Qur'annya dia perhatikan, dapat pahala di situ. Dari beban yang dia itu pegang, ya, karena imam sholat ini nanggung apa-apa loh di sini. Ada jemaah yang ngantuk, ya imam sholat juga yang nanggung. Andai misalnya ini sudah rukuk, sudah sujud sudah 2 kali. Mungkin ada yang kira ada sujud ketiga lagi, dia turun itu ketika mau bangkit padahal. Dia turun lupa ini. Mungkin nggak? Nah, sekarang siapa yang nanggung kesalahannya tadi coba? Siapa yang nanggung kesalahannya? Imam. Berarti imam punya beban berat di situ. Nanggung kekeliruan makmum. Yang kurang-kurang tadi imam yang nanggung di situ coba. Contoh lagi bagi ulama yang berpendapat makmum itu tidak perlu baca Al-Fatihah lagi ketika sholat jahriyah. Maka bacaan Al-Fatihah juga ditanggung oleh imam. Imam nanggung lagi. Contoh bagi kita yang berpendapat kalau dapati rukuk berarti dapati sak rakaat.
Berarti kan nggak baca Al-Fatihah. Siapa yang nanggung tadi? Imam. Imam lagi nanggung beban yang berat di sini. Ya, beban-beban seperti ini ditanggung oleh Pak Imam. Ada yang punya HP di tas mungkin itu? Nah. Ya, matiin dulu Pak. Ya. Baik. Jadi berapa keutamaan azan tadi? 3. 1, kita disuruh berlomba untuk jadi muazin. 2, lehernya lebih panjang pada hari kiamat. 3, sebagian ulama katakan jadi muazin lebih utama daripada jadi imam. Karena apa tadi lebih utamanya? Karena muazin itu memanggil orang-orang untuk datang sholat di masjid. Lalu kapan pertama kali azan itu disyariatkan? Azan itu pertama kali disyariatkan sejak tahun pertama Hijriah. Menurut qaulur rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Padahal dulu ketika Nabi SAW itu di Mekah, kan sholat sudah diwajibkan. Sudah ada Isra Mi'raj nih. Ya kan? Sudah ada. Namun saat itu belum ada kumandang azan. Allah bentuknya seperti apa? Ketika hijrah ke Madinah, baru azan itu disyariatkan pertama kali di tahun pertama Hijriyah. Yaitu sekitar 9 bulan setelah Nabi SAW itu berada di kota Madinah. Barangkali faktornya kenapa di Mekah itu tidak ada syariat azan, karena di sana dakwanya itu masih sulit. Masih banyak orang-orang musyrik. Sedangkan ketika pindah di Madinah itu lebih bebas. Jalankan syariat-syariat itu lebih mudah. Ketika Nabi SAW itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka jalani syariat-syariat lebih mudah. Maka beliau beranikan untuk kumandangkan azan tadi. Terang-terangan, keras, orang-orang itu pada dengar dan tahu ini adalah syiar-syiar Islam. Nah, sekarang apa kandungan azan berarti? Ya, sekarang apa kandungan azan? Saya bacakan dulu dari perkataan Imam Al-Qurtubi. Dari kitabnya Al-Mufhim. Beliau katakan seperti ini. I'lam annal adhana ala kilati alfazihi mustamilun ala masail al-aqidah. Azan walaupun kalimatnya itu sedikit, namun di dalamnya itu sudah ada lafaz yang menunjukkan masalah-masalah akidah. Wa dzalika annahu alaihi salatu wassalam bada'a bil akbariyah. Di dalam kumandang azan itu Nabi SAW itu perintahkan dimulai dulu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hiya tatadammanu wujudallahi ta'ala wa wujubahu wa kamalahu. Kalimat Allahu Akbar, kata Imam Al-Qurtubi, di dalamnya kita yakini Allah itu ada. Dan wajib Allah itu ada. Dan Allah itu benar-benar sempurna. Summa sanna bitauhid. Kemudian dalam lafaz azan itu terdapat pujian untuk mentauhidkan Allah. Summa sallasa bi risalati rasulihi. Kemudian di situ juga ada keyakinan kita mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nadaum lima arada min taatihi. Kemudian dalam kumandang azan kita itu dipanggil untuk melakukan ketaatan. Summa domana dzalika bil falah. Kemudian dalam kumandang azan juga dikatakan bahwasanya siapa yang memenuhi panggilan sholat berarti dia telah mendapatkan keberuntungan.
Dan keberuntungan ini, kemenangan ini atau keberuntungan ini adalah al-baqa'ud daim. Keberuntungan atau kemenangan yang abadi nanti di akhirat. Fa asy'ara bi anna samma jazaa. Maka di sini dalam lafaz azan kita yakini di situ ada hari pembalasan. Setiap amalan kita itu nanti akan dibalas. Summa ada ma'ada tauqidan. Kemudian kalimatnya itu dibuat ulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Untuk menguatkan makna dari kalimat-kalimat tersebut. Berarti kesimpulannya dari Imam Al-Qurtubi, apa kandungan azan? 1. Azan berisi pelajaran-pelajaran tauhid. Azan berisi pelajaran-pelajaran tauhid. Buktinya apa? Di situ ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yakini Allah itu Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, maka tidak mungkin ada yang kalahkan Allah. Kalau tidak ada yang kalahkan Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Anehnya kalau ada yang jadi muadzin, ya, malah dia yang jadi pemimpin sedekah laut. Ini baru azan tadi di atas itu, lalu dia larung itu. Ini nggak paham berarti. Dia nggak agungkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rendahkan Allah. Dukun Jatilan gimana? Apa syiriknya? Oh ya wes kalau gitu. Terus yang kedua kandungannya, dalam kumandang azan kita memuji-muji Allah. Dan itu sudah jadi pujian luar biasa loh. Daripada dengan senandang lagu-lagu atau pujian-pujian ataupun dengan sholawatan-sholawatan. Itu sudah jadi pujian luar biasa. 1 hari berarti berapa kali? 5 kali. Tanpa jenengan itu duduk sendiri kemudian muji-muji Allah di situ. Ya. Mau pakai nada apa kayak ya, atau pakai diiringi musik apa kayak enggak. Cukup dari azan itu sudah jadi pujian luar biasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kandungan yang ketiga, kita mengakui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ikuti syariat Nabi. Kita akui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita akui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti syariat beliau. Maka kalau muazzinnya berarti dia harus jadi orang yang paling ittiba, paling mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Kalau dia itu jadi muazzin kok paling jauh saking tuntunan, kan aneh. Padahal dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu dia buat amalan-amalan yang ngawur yang tidak ada tuntunan. Kan aneh. Contohnya apa? Keraskan sholawatan ba'da azan. Wonten tuntunan? Hah? Ada nggak tuntunan itu? Biasanya dikeraskan apa dilirihkan? Dikeraskan pakai toa nggak itu? Pakai. Nggak ada tuntunan. Ganggu nggak? Ganggu siapa? Yang sholat sunnah. Ganggu yang sholat sunnah. Dan itu sudah menandakan jauh saking tuntunan. Terus yang keberapa lagi kandungan azan? Sekarang yang keempat. Dalam azan dipanggil untuk melakukan ketaatan. Kita dipanggil untuk melakukan ketaatan. Hayya 'alas shalah. Ayo datang ke masjid untuk sholat.
Jangan malah lanjut yang ngobrol, lanjut ngerumpi terus. Ya merokok, lanjut merokok terus. Yang apa lagi? Yang main kartu lanjut kartu terus, nanggung Ustaz. Bisa dihitung tak? Lanjut. Yang lagi apa lagi? Yang lagi mancing, lanjut mancing terus. Oh nanggung ini sebentar lagi ini mau dimakan ini umpannya ini. Ya, disuruh atau diajak untuk memenuhi panggilan Allah untuk melakukan ketaatan. Terus yang kelima, dalam azan kita diajak untuk raih kemenangan di akhirat, yaitu negeri yang abadi. Yaitu negeri yang abadi. Itu pada kalimat hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan, raih keberuntungan. Apa yang dimaksud? Raih kemenangan di akhirat. Kemudian yang terakhir, kandungan azan adalah kita akui adanya hari pembalasan. Kita akui adanya hari pembalasan. Karena mengakui adanya falah, adanya keberuntungan atau kemenangan pada hari kiamat, menandakan kita akui di sana nantinya setiap amalan itu akan dibalas. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Adapun hukum azan, hukumnya fardu kifayah. Ya, hukum azan adalah fardu kifayah. Dan berlaku untuk yang jadi muazin sini, yang jadi muazin itu adalah laki-laki. Perempuan nggak boleh. Perempuan tuh kumandangkan azan undang fitnah saja. Paling bapak langsung nilai, wah ini paling ayu ini. Ternyata datang ke masjid, wah sepuh. Ini orang situ berarti orang situ mangkat. Karena undang fitnah suaranya. Kemudian azan ini dikumandangkan oleh orang mukim, juga dikumandangkan oleh musafir. Misalnya nih ada yang musafir, jadi musafir, dia jalan-jalan ke pantai misalnya. Terus sana mau dirikan sholat, kumandangkan azan enggak? Iya. Tetap ada syariat ya mengumandangkan azan. Kalau disebut tadi fardu kifayah, berarti sebagian sudah jalani saja, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Nah sekarang bagaimanakah hukum azan untuk orang yang sholat munfarid? Ya, untuk orang yang sholat munfarid. Apa munfarid? Sendirian. Misalnya nih, dia tidak ada jamaah, dia di pinggiran pantai sendiri, cari-cari orang nggak ada. Kemudian mau menjalankan sholat subuh, akhirnya dia mau melaksanakan. Apakah sudah disyariatkan azan? Para ulama katakan cuma disunahkan azan dan iqamah saja, tidak sampai wajib. Berarti tidak sampai fardu. Karena dari kumandang azannya atau iqamahnya bukan tujuannya untuk datangkan orang. Namun di situ disunahkan karena di dalamnya ada ucapan-ucapan zikir, dan berzikir itu sangat-sangat dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi seputar pengertian azan, iqamah, keutamaan azan, kandungan azan,
dan seputar hukumnya secara umum. Adapun hadisnya insya Allah tentang tata cara azan kita akan bahas pertemuan Ahad Kliwon pekan depan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak. Kalau misalnya kita baru puncak gitu loh kan, naik ke gunung itu, dan terus kan udah waktunya sholat. Nah itu apakah adanya harus dengan suara yang lantang atau pelan Pak? Karena soalnya biasanya tuh kalau baru puncak tuh adanya cuman kayak jadi kayak ngomong biasa gitu, enggak pakai suara keras. Ada jamaahnya enggak? Ada biasanya. Naik puncak sendirian atau gimana? Ada jamaahnya. Oh, jomblo juga banyak jamaahnya ya? Berarti naik dengan teman-teman. Cukup suara untuk jamaah sekitar saja. Maksudnya untuk rombongan itu. Biar kamu nggak dikira uang stres juga ini. Ini apa di puncak gunung ini? Memandangkan azan. Namun karena tujuannya cuma untuk jamaah itu, ya berarti jamaah itu. Kalau jamaahnya lebih luas lagi, banyak, wah dikeraskan itu lantang. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak terlalu keras. Cukup? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang mimpi Ustaz. Karena tadi disampaikan Ustaz itu mimpi itu menjadi kenyataan. Terus Tadi belum dibalas mimpinya nih, mimpinya belum dibahas. belum dibahas. Belum, next week, minggu depan. Hanya gini, antara dunia nyata dengan dunia mimpi itu bagaimana perbedaannya? Apa yang ditanyakan itu maksudnya? Ya, Misalnya jenengan mimpi duit 1 miliar nih. ya itu kan seperti kenyataan kayak Ini tadi bukan seperti kenyataan. Si Abdullah itu lapor ke Rasul. Ini ada azan kayak gini enggak? Rasul bilang, oh itu benar itu. Kita sekarang kumandangkan azan. Mimpimu tadi benar. Dipakai mimpinya. Kalau Pak Sudar misalnya mimpi. Misalnya nih ya. Mimpi untuk jadi wong sugih. Bacalah ilallah 1000 kali. Sekarang mimpi itu mau praktekkan ke siapa coba? Mau lapor ke siapa? ya makanya gini Tar. Kayak yang mimpi itu kan kayak nyata gitu loh. Padahal hanya mimpi gitu loh. Dia dijadikan nyata karena lapor pada Kanjeng Rasul. Karena ada yang menasibi ada apa? Ada buku 1000 mimpi. Kan gitu. Yang kedua tentang takdir dan Allah itu menakdirkan manusia, tapi Allah itu bersifat kun fayakun. Nah itu bagaimana perbedaan antara takdir dengan kun fayakun. Terus yang ketiga itu tentang adzan. Adzan itu ada sebagian sebelum kita mengumandangkan adzan ada yang memulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Itu bagaimana hukumnya dan benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sarapan Pak. Tadi pertama apa tadi? Mimpi sesok ini belum. Ini baru tak bahasa ini hadisnya belum tak ini uraikan itu. Mimpi tadi ini gini. Misalnya nih ya Pak, ya tadi kan Abdullah dia kan mimpi. Ada untuk manggil orang sholat azan pakai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kan Abdullah mimpi seperti itu. Wah ini jangan-jangan bisa kita pakai untuk manggil orang sholat. Maka dibawalah mimpinya Abdullah tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi katakan, iya ini mimpinya betul itu. Maka jadi syariat. Adapun kalau orang saat ini coba kalau mimpi tadi, misalnya untuk jadi wong sugih, baca 1 malam la ilaha illallah 10.000 kali. Terus ini sampaikan ke jamaah gitu. Saya dapat mimpi kalau mau jadi orang sugih baca la ilaha illallah 10.000 kali. Boleh nggak dipercayai itu? Kenapa? Karena nggak ada yang benarkan mimpinya.
Walaupun dia kiai juga nggak boleh percaya. Karena dia tidak bawa syariat. Yang bawa syariat siapa? Kanjeng Nabi, sudah selesai. Terus yang kedua tadi apa yang kedua? Innallaha wa malaikatahu. Apa? Kun fayakun, takdir itu loh. Allah mentakdirkan. Kenapa Allah itu kan bisa jadikan sesuatu kun fayakun, jadi kan langsung jadi. Kenapa harus ada takdir? Wah, kalau semuanya pakai kun fayakun nanti Pak Sudar nggak bisa ngapa-ngapain loh itu. Oh, butuh uang, sudah kun fayakun, wah jadi. Nggak usah kerja berarti. Jadi orang malas pertama. Yang kedua, kalau semuanya serba jadi, wah bahaya sekali nih coba. Allah katakan, Pak Sudar, ya jangan Pak Sudar lah, nanti bahaya ini. Misalnya nih ada orang ini langsung Allah katakan kun fayakun, weh kamu kecelakaan, jatuh di situ. Kaget sekali itu, langsung bilang fayakun, jadilah, jatuh dia, nggak ada persiapan dulu. Misalnya ada truk lewat ini, langsung jadi, padahal dia masih bisa menghindar, namun dikatakan fayakun, jadi kamu itu kecelakaan. Padahal masih ada peluang untuk menghindar. Akhirnya tidak ada pilihan manusia. Manusia cuma pasrah saja nih, ya Allah sudah, saya pasrah sih ya, mau ditabrak mobil ya monggo ditabrak. Gitu. Iya, soalnya kalau udah dijelaskan tuh belum, dia tuh tahu takdir yang kun fayakun, tapi tidak tahu maksudnya gitu loh, Tat. Ya itu makanya ngaji, berarti orang ngaji orang paham. Terus yang ketiga tadi apa yang ketiga? Tentang Adzan pakai sebelum kita. Apa kalimatnya tadi, coba diulang? Itu sudah lewat 5 menit loh ya. Azan itu iki wis masuk sholat, misalnya 12 teng gitu. Sudah langsung azan, jangan jenengan tunda. Contoh ini, mau maghrib. Wow, imamnya ini kok suwe banget tuh sholawatnya ini. Ini sudah waktunya buka ini loh. Sudah 5.30 misalnya. Jenengan baca itu tadi coba. Waduh, Pak Imam kok suwe banget di sholawatnya, baru langsung masuk azan. Padahal harusnya 5 menit sebelumnya kita zolimi orang berarti. Satu. Yang kedua, orang akan mengira itu bagian dari azan, padahal bukan. Seperti tadi yang saya sebut, ada sholawatan tadi ba'da, puji-pujian tadi pada azan. Said Sabiq itu katakan dalam kitabnya Fikih Sunnah, beliau katakan ini kenapa dilarang? Nggak boleh, karena nanti dikira itu jadi satu paket dengan azan, nggak boleh. Itu bukan satu paket, itu nggak ada dalam hadis tadi yang kita bahas juga ada selawat dulu, nggak ada. Nggak ada pakai innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima terus baca selawat lagi, nggak ada. Nggak ada. Sudah. Pon nggih? Siapa lagi? Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang mengajari orang yang meninggal. Apakah ada tuntunannya? Apakah orang meninggal nanti juga sholat seperti ada? Baik, coba lihat tadi azan untuk apa tujuannya? Mendirikan sholat. Azan tadi mengumumkan masuknya waktu sholat dengan zikir-zikir yang khusus, berarti tidak ada tuntunan. Yang kedua, misalkan seseorang nih contoh dari rumah terus datang ke sini, padahal setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Apakah boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Boleh, bahkan dianjurkan masuk masjid tahiyatul masjid meskipun setelah sholat subuh. Enggak, boleh. Ini kan mau ngaji toh. Kalau ngajinya tiap ba'da subuh ya ora masalah di masjid. Orang nambah-nambah.
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini depannya lagi. Mic-nya ada situ, mic. Ada situ, mic. Ya, sebentar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat, bagaimana nasibnya security yang di Al-Aqsa? Nah itu kan setiap sholat kita mesti ngamankan motor, hasilnya itu dulu. Nah jadi nanti sholatnya sendiri. Al-Aqsa mana ini? Masjid Agung. Oh, tak kira Al-Aqsa Palestina. Iya kan, dia nggak sebutkan coba. Coba bilang di Al-Aqsa. Saya kira di masjid di Palestina saat lagi perang. Dia nggak sebut kok. Terus. Untuk setiap reg itu kan ada jumlahnya 3 mil ya. Nah itu bahkan ada yang nggak mau bergantian. Jadi salah satu orang itu yang terpaksa harus jadi tunggu bro di situ. Nah, gimana itu? Terima kasih. Harus ada yang nunggu kalau memang itu tugasnya. Dia nanti termasuk orang yang punya uzur berarti. Jadi nanti dia nyusul untuk sholat, dan ketika itu dia punya kepentingan yang lebih besar jaga kendaraan-kendaraan, dia dapat pahala, tetap dapat pahala sholat berjamaah. Karena apa? Punya uzur. Seandainya saya nggak jaga, pasti saya masuk itu sholat. Dan seandainya dia tinggal motor tadi, punya keburukan yang besar, punya kerugian yang besar. Apa kerugiannya? Motor hilang. Tanggung jawab siapa itu? Sehingga kalau memang ada 3 petugas disuruh jaga, ya sudah 3-3-nya. Bahkan 3-3-nya ini bagus, nanti jadinya nyusul berjamaah. Gitu. Namun kalau cuma 1 ya sudah, dia munfarid berarti setelah itu. Namun dia tetap dapat pahala berjamaahnya. Ya, tetap dapat. Tenang aja, tenang. Terus. Ya. Baik, untuk lafal azan Ya. itu apa kita bacanya sesuai dengan tajwid yang benar, misalkan terutama pada panjang pendeknya. Ketika itu salah, apakah merubah arti dalam lafal tersebut? Yang jelas jangan sampai rubah arti. Mungkin yang biasanya wakaf yang terakhir itu yang agak terlalu panjang gitu. Ya, dari sini yang kurang pas ya. Namun seperti itu tidak sampai merubah arti, masih boleh. Ya. Bismillah. Tentang hukum berwudu sebelum azan. Terus kan biasanya kalau kan tadi disebutkan keutamaan azan. Misalnya ada 2 orang masuk masjid karena ini pada pengen azan duluan, belum wudu, terus dia langsung. Baik. Sekarang yang siapa yang jadi petugas azan? Biasanya di masjid kan sudah ada yang jadi muazin tetap. Wah, harus diangkat kalau gitu. Kenapa diangkat? Biar nanti nggak ada orang yang lupa azan. Jadi dia punya tanggung jawab terus, sebagaimana imam juga. Imam nantinya punya tanggung jawab terus seperti itu. Kalau seperti ini nanti punya kerugian. Suatu waktu nantinya ada itu azannya itu telat. Dan itu lebih sering nantinya. Namun kalau ada yang punya tanggung jawab, dia terus, Pak, pokoknya jenengan terus, saya nggak mau tahu, pokoknya jenengan terus yang azan. Sudah dia tahu itu, oh saya berarti. Dia nggak ada, cari pengganti. Itu saran. Namun kalau tadi tentang azan tanpa wudhu sah, namun kurang afdol. Ya, namun kurang afdol. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ketika hendak mengundangkan azan, lebih utamanya dipanjangkan nadanya atau dipersingkat? Apanya itu yang di Misalnya nada? Hampir sama tadi itu. Ya, yang penting nggak sampai merubah makna. Contoh misalnya yang nggak pas, Allahu Akbar, dia panjangkan ini ba-nya. Allahu Akbar gitu. Ya, banyak panjang. Itu fatal, itu salah makna. Ya, itu salah makna. Terus dari mana? Ya. Untuk azan dalam sholat jenazah ada tuntunan? Tidak ada tuntunan. Cuma menunjukkan waktu sholat masuk. Berarti waktu sholat apa? Wajib. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan di masjid itu pada 5 kali gitu ya Tat ya? Iya. Kalau biasanya luhur atau asar biasanya ada yang enggak adanan masjid. Itu gimana Tat? Jadi subuh adan. Terus Zuhur asar nggak ada orang berarti. zuhur asar enggak ada orang. Maghrib isya adan itu gimana Tat? Anunya hurufnya Tat? Bahaya itu kalau terjadi di masa Rasul. Kalau itu misalnya cuma warganya yang malas-malasan, itu jadi patokan. Kalau azan di suatu tempat itu jadi patokan itu diperanginya atau tidak. Berarti adanya azan di suatu tempat itu tanda bahwasanya kampung itu muslim atau tidak. Nah itu sayangnya. Nah tugas kita nggak memvonis di sini, namun apa? Karena masjidnya ada 4 atau 5 gitu Tat. Kenapa di situ kosong? Apa orang nggak berangkat ke masjid atau punya aktivitas? Nggak ada orang sama sekali? Nah itu yang sering ke masjid tidak ada di rumah. Kerja berarti? Apa semuanya kerja? Nggak ada yang di rumah sama sekali? Ada tapi nggak pada ke masjid. Nah itu berarti PR. Itu PR-nya berarti. PR-nya dakwahi orang biar ke masjid. Terakhir ya. Nah gini Mas, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu pas acara acara Paksos di daerah Gunung Kidul, kita mampir di sekitar masjid, cuma saya sendiri mungkin adan luhur itu kita saya adan sendiri, Umar sendiri, sholat sendiri. Karena sekeliling masjid itu banyak warga, tapi kok diadani sampai disolatin pakai toa, itu nggak ada yang datang atau gimana? Hukumnya apa Pak kayak gitu? Ya memang belum punya kesadaran sama dengan itu berarti tadi. Nggak punya kesadaran sama. Terus hukumnya apa Pak? Saya sholat adan sendiri. Ya sudah, jadikan ajan sendiri, koma sendiri, sholat sendiri, dapat pahala berjamaah gitu. Pun ya cukup, insya Allah dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ya demikian, mungkin manfaat dan semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Juga untuk jamaah biker dari Klaten ya. Ya mungkin selamat sampai ke tujuan nanti. Ya demikian, ya kami cukupkan dan insya Allah dilanjutkan lagi. Ahad Kliwon betul nggih? Ya dilanjutkan nanti Ahad Kliwon ke depan. Sekarang Ahad Pon. Ya. Kita tutup ya, jangan lupa setelah ini sholat isyraq kalah rakaat ya. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.